Okay, this is a test recording. Hi guys, ya gue Nabil. Jadi ini video SIK bab 10. Kayaknya bakal bikin 10, 11, 13 kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Ini videonya spesial buat Titanium dan teman-temannya. Mungkin Polonium kali yang gue kenal atau Stanum. Ya kalau Titaniumnya spesialnya buat TI 23 ya. Karena yang sekarang SIK kan TI 23. Oke. Nah, 10 bab 10 itu ada A, B, C. Nah ini yang A dulu. Nggak tahu digabung A, B, C atau A, B, dan C ya. Tapi kalau simetri, jadi bab 10 itu tentang simetri. Nah, yang bakal dibahas itu kalau nggak salah secara simpel adalah operasi, terus point group, sama satu lagi aplikasi. Nah, kita mulai dari operasi dulu. Jadi kalau operasi itu ada macam-macam. Kalau di SIK konteksnya kan bahas molekul ya. Jadi ini operasi untuk molekul. Kalau misalnya kristal sebenarnya ada simetrinya juga. Jadi ini simetri molekul ya. Nah, operasi yang ada itu ada E, ada Cn, ada sigma, ada I, dan ada Sn. Nah, untuk E gak kita bahas ya. Karena E ya udah kan gak ada yang berubah. Semua molekul pasti punya E. Harus. Setahu gue sih semua molekul punya E ya. Kalau nggak punya ya kayaknya nggak mungkin. Terus ada Cn, sigma, I, sama Sn. Nah, kita mulai dari Cn dulu. Jadi Cn itu rotasi. Nah, tapi sebelum itu operasi simetri. Itu tujuannya itu membuat, jadi operasi simetri itu kayak suatu perlakuan yang akan ngebuat molekul berubah tapi mirip seperti semula. Nah, apa definisi mirip atau serupa? Jadi definisi serupa itu bukan mirip ya, tapi tidak bisa dibedakan. Nah, ini jadi jawaban kuis Pak Bambang. Nanti kalau kalian di SKA ditanya. Jadi serupa itu artinya tidak bisa dibedakan. Contoh, misalnya ada molekul H2O. Aslinya ini kan ada H1H2 ya. Kalau misalnya kita rotasi, dia itu bakal jadi kayak gini juga kan. Tapi bedanya adalah ini 21. Tapi di dunia nyata kita kan nggak bisa bedain mana H2 mana H1. Jadi C2 itu operasi simetri. Kalau misalnya C lain itu bisa aja ngebuat dia jadi kayak gini. Nah, kalau kayak gini, ini itu beda sama ini. Kan bedanya cuma kebaliknya itu beda. Makanya kalau nggak serupa berarti beda. Nah, untuk operasi CN itu rotasi. Berarti tadi ya yang ngebuat molekul itu kembali ke awal ya, seperti awal gitu. Jadi, nah kenapa untuk H2O dia itu C2? Karena rotasinya 180 derajat. Jadi nentuin N-nya itu adalah 360 dibagi derajatnya. Nah, tahu dari mana derajatnya? Kalau satu cara yang bisa dipakai itu adalah pertama
kalian bisa tentuin sumbu dulu. Jadi misalnya sumbunya ini. Kenapa sumbunya itu? Karena sumbunya mungkin golden rule-nya ya. Pilihlah sumbu Z. Ya kalau misalnya kita bikin sumbu, ini kan X, Y, Z. Nah, pilih aja sumbu Z. Itu kayak, kalau sumbu Z gak berhasil ya, ya boleh kalian coba sumbu X ya. Tapi kalau mau sederhana pakai langsung aja sumbu Z lah kayak. Masa iya dosen sejat itu? Dan masa iya sih kalian pertama kali gambar H2O kayak gini? Tolonglah. Pasti gambar yang pertama ini kan. Udah lah, gak usah dianeh-anehin pertama kali ini. Walaupun kalau pertama kali ini pakai sumbu Z tetap bener ya. Kecuali kalian gambarnya, kecuali kan pakai sumbu X, nah itu baru. Atau kalian gambarnya lebih aneh lagi, tapi janganlah ya. Nah, kalau udah, kalian lihat molekulnya dari atas. Jadi kayak, kalau dilihat dari atas, si H2O ini, dia kan bakal kelihatan kayak gini kan. Nah, kalau dia kayak gini, sekarang kita tinggal rotasi aja. Jadi misal ini H1, H2, kalian kan tinggal mindahin H1 ke H2 kan. Kalian puterin. Ya kalian pasti tahu ini 180 derajat. Jadi dia C2. 360 dibagi 180. Bisa juga nanti pakai molekul-molekul lain, cuman kayak ini sebenarnya tag kelima ya. Jadi setelah gue sekian tag kayaknya kelamaan kalau kasih contoh banyak. Jadi nanti ke soal aja. Cuman CN itu kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang kedua sigma. Sigma itu ya mirroring, refleksi. Again, rule-nya itu kembali ke semula. Kita pakai senyawa paling sehat lagi ya, H2O. Nah, kalau kita mau cermin H2O, pertama, sumbu cerminnya di mana dulu? Jadi, cermin itu di sumbu CN. Jadi ini kan ada sumbu CN. Berarti cerminnya itu pasti pakai sumbu CN ya. Nah, misalnya ini X, Y, Z. Misal kita pakai sumbu pakai bidang XZ. Nah, berarti cerminnya itu kan kayak gini kan. Nah, kalau dia melakukan refleksi, ini 1, ini 2, maka hasilnya adalah pindah kan. Jadi refleksi gitu aja sebenarnya. Yang perlu diingat adalah dia pakai sumbu utama. Nah, ada macam-macam sigma, tapi harusnya sih yang sederhana yang dipakai ya. Tapi kalau mau dibilang dia itu ada sigma V, sigma H, sama sigma D. Nah, kalau sigma V itu berarti dia sejajar dengan CN. Kalau horizontal berarti dia tegak lurus dengan CN. Kalau dihedral, dia di antara sudut dihedral. Nah, ini yang paling susah dan kayaknya sih jarang keluar ya, jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir. Kalau misalnya ngeliat contoh yang atas, kan dia CN ya. Sorry, maksudnya yang biru ini kan dia sejajar dengan CN. Ya udah berarti dia sigma V gitu. Jadi bidang XZ ini, cermin XZ itu ya sigma V. Ada kemungkinan bidang lain kan, kayak bidang YZ. Berarti dia gini. Ya itu sama aja sih, dia masih sigma V. Karena masih sejajar dengan CN.
Nah, kalau di antara sudut dihedral, sigma D, berarti harus ada sudut dihedralnya dulu. Nah, apa itu sudut dihedral? Nah, syarat adanya sudut dihedral itu minimal ada 4 atom. Di air itu nggak ada. Jadi nggak ada sudut dihedral ya. Jadi nanti kalau kita ada contoh aja kita baru ke sudut dihedral. Tapi sigma D itu jarang. Jadi nggak perlu terlalu dipusingin. Nah, ada I, inverse. Inverse itu ya apa ya? Kalau dibilang kebalikan kayak nanti dosen mata marah ya, bukan kebalikan kayaknya. Tapi intinya lah kalau kita punya X, Y, Z, dia bakal kita ubah jadi min X, min Y, min Z. Contoh, misal kita punya senyawa apa ya, yang segi empat planar. Misalnya PtCl4. Nah, ini geometrinya segi empat planar. Nah, kalau di inverse, si Cl ini 1, 2 itu bakal pindah posisi. 3, 4 bakal pindah posisi. Jadi, cara geraknya adalah ya si Cl ini ke sini, terus dia ke sini kan. Terus yang 2 dia ke sini, terus dia ke sini. Nah, yang 3, 4 sama. Jadi, hasil akhirnya itu nanti kayak gini. Satu, 2, 3, 4. Jadi ini inverse. Nah, inverse itu biasanya di senyawa yang simetrinya tinggi. Simetri tinggi itu artinya apa? Semakin simetris. Tapi nggak sesederhana itu. Intinya operasi simetrinya tuh makin banyak, berarti dia simetrinya makin tinggi. Sepertinya seperti itu. Nah, oh ya mungkin disclaimer, gue sebenarnya nggak, gue sangat tidak seimbang Wira, jadi ini perspektif dari orang yang biasa aja relatif terhadap Wira ya. Jadi dia pasti beda jelasinnya atau Fahri, tapi kalau gue pakai cara gue. Nah, terakhir ada SN. Jadi SN itu roto refleksi. Jadi dia dirotasi, terus ya dia direfleksi. Contoh, ini sebenarnya senyawa yang nggak ada ya, tapi kita pakai aja. Kayak misalnya senyawa kayak gini. Atomnya cuma 4 ya. Misal kita refleksi, kita roto dulu ya. Ingat kita pakai sumbu X, Y, Z. Bikin dulu, kalau mau. Nah, kita pilih Z-nya itu di sini. Nah, kenapa? Kenapa nggak di atomnya? Kan kenapa nggak di sini gitu? Kenapa nggak di sini? Kalau dengan logika sederhana gue aja ya, ini belum tentu benar lagi-lagi. Kan kita simetri ya. Ya pilihlah posisi yang simetris lah gitu. Kayak masa di sini sih kan nggak seimbang. Maksudnya kalau nggak seimbang nggak simetris dong. Nah kalau nggak simetris kita kayaknya jangan belajar simetri deh. Jadi maksudnya mungkin yang disebut common sense kimia ya atau you name it lah. Tapi ya aneh aja kan kita mau simetri tapi nggak simetris. Jadi makanya pilih tempatnya yang kira-kira simetris gitu. Itu sebagai awalan aja ya, belum tentu benar. Tapi pas ujian kan kalian nggak mikirin bener atau salah ya kan, yang penting bisa jawab dulu gitu. Jadi pakai approach yang simple-simple dulu, nggak usah yang ribet. Dan apa ya, ini nggak bakal bikin kalian dapet A, dan gue juga yakin goals kalian bukan dapet A kan. Jadi biasanya itu kan kalau kita kimia goalsnya B atau lulus lah, tapi kalau dapet A ya ya udah dapet A, tapi kalau dapet ya minimal B kan, kayak bukan harus A. Susah juga ini matkul yang banyak cutting ya. Jadi makanya gue bakal ngasih cara-cara simple dan
ya udah gitu, jadi cara simpel aja. Nah, eh, kita refleksi C2. Nah, hasilnya itu bakal kayak gini. Nah, di sini kan bakal mikir kan ini nggak kembali ke semula. Iya, makanya ada refleksi. Refleksinya ada dua macam, tapi kita pakai yang Z aja. Kalau kalian sadari bisa dua macam ya. Satu bisa yang ini, sigma H, satu lagi bisa sigma V. Sigma V-nya kayak gini. Hasilnya itu gini lagi kan. Nah, berarti dia adalah S2. Karena pakainya C2. Nah, ini yang susah juga. Kalau mau nyarinya kadang-kadang kalian bisa dari senyawanya itu sendiri, kalian coba refleksi dulu baru kalian rotasi gitu. Jadi kerjainnya dibalik. Direfleksi baru dirotasi. Kalau buat nyarinya, kalau misalnya kayak gini kan, kalau diroto dulu, berarti gue udah tahu kan hasilnya bakal kayak gimana. Tapi kalau buat nyarinya, kalian bisa dari refleksi dulu. Jadi misalnya ini, kalian coba-coba refleksi, misalnya direfleksi gini, atau direfleksi gini, entah ini kan vertikal nih horizontal, baru kalian rotasi gitu. Baru nanti bisa dapat. Kayak gitu. Jadi ini buat operasi simetri kurang lebih kayak gini.